Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus lebih semangat lagi untuk belajar ya. Dan di rumah kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Dan ibu selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu pembelajaran daring ini. Nah anak-anak, kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 6. Ayo mengamati mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya mencangkok, stek, dan menempel. Perhatikan gambar cara mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Cara mencangkok tanaman. Alat-alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Perhatikan ya. Langkah-langkah untuk melakukan pencangkokan sebagai berikut. Pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian, tanam di tempat yang teduh. Sekarang, ayo menulis. Jawablah pertanyaan berikut sesuai teks bacaan. 1. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Ya, misalnya cangkok, stek, dan menempel. 2. Sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Apa anak-anak? Ya, salah satu kelebihan mencangkok tanaman adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. 3. Tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Ya, tanaman yang lebih kuat adalah tanaman yang ditanam dengan biji. 4. Apa langkah selanjutnya setelah dahan yang dicangkok dikupas bersih? Ya,
Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang dicampur dengan pupuk kandang. 5. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Ya, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 1-2 bulan. Tugas pertama kalian adalah menjawab pertanyaan tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Kalian kerjakan di buku tulis lalu kirim ke WA-nya ibu ya. Beri tanda kata-kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tuliskan pada tempat yang sudah tersedia. Perhatikan contoh berikut. Cangkok artinya cabang atau dahan yang dijadikan akar untuk ditanam. Stek artinya cara menanam pohon dengan jalan memotong batang yang akan ditanam. Mutu artinya ukuran baik atau buruk dari suatu benda. Buatlah kalimat dari kata tersebut. Cangkok, pohon jambu di rumahku dicangkok supaya cepat berkembang biak. Stek, ayah mengembangbiakan tanamannya dengan cara stek. Mutu, tanaman hasil cangkok memiliki mutu yang baik. Tugas kedua kalian adalah mencari kata-kata baru dari bacaan tersebut selain contoh dari ibu. Lalu kalian buat kalimat dari kata-kata tersebut. Kerjakan di buku tulis lalu kirim ke WA-nya ibu ya. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Sekarang, ayo bercerita. Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana, mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin sangat rajin memelihara perkebunan. Setiap hari mereka bekerja sama, menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tua? Misalnya, aku biasanya membantu orang tuaku menyapu lantai. Aku biasanya membantu orang tuaku merapikan kamar tidur. Tugas ketiga kalian adalah tuliskan berdasarkan apa yang biasanya kamu lakukan untuk membantu orang tuamu. Kerjakan di buku tulis lalu kirim ke WA-nya ibu ya. Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah apa anak-anak? Ya, menggantikan ibu untuk menyiram tanaman. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah apa anak-anak? Ya, membantu ayah memegang anak tangga supaya tidak terjatuh.
Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah apa, anak-anak? Ya, membantu Lani untuk mengobati tangannya. Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 180 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Perhatikan caranya ya. 180 dibagi 3. Pertama, 1 dibagi 3. Tidak bisa. Maka angka 1 membutuhkan bantuan dari angka di belakangnya, yaitu 8. Sehingga menjadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikalikan dengan 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Lalu kita turunkan angka 0 sehingga menjadi 0 dibagi 3 sama dengan 0. Berikutnya 0 kita kalikan 3 sama dengan 0. Lalu kita kurangkan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jika sudah tidak ada lagi angka yang diturunkan dan angka di bawah menunjukkan 0, maka pembagian telah selesai. Jadi 180 dibagi 3 sama dengan 60. Jadi jambu yang ada pada setiap tempat adalah 60 buah. Tugas keempat kalian adalah mengerjakan soal berikut. Kalian kerjakan di buku tulis lalu kirim ke WA-nya ibu ya. Alhamdulillah, tak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar apa saja hari ini? Ya, kita sudah belajar tentang cara mencangkok tanaman. Kita juga sudah belajar mencari kata-kata baru dan membuat kalimat. Yang terakhir, kita sudah belajar mengerjakan latihan soal pembagian. Nah, tugas dari ibu paling lambat disetor jam 12 malam. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.